Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya kembali lagi. Tapi hari ini saya akan membahas tentang analisis kolerasi. Dan apa sih itu analisis kolerasi? Analisis kolerasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan bentuk arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini variabel bebas atau independen terhadap variabel lainnya atau variabel terikat atau dependen. Yang hari ini saya akan bahas tentang kolerasi sederhana dan kolerasi berganda. Yang pertama itu kolerasi sederhana. Apa sih itu kolerasi sederhana? Kolerasi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel, yang variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Pertama-tama itu kita masukkan dulu ya datanya. Kita ambil yang kesulitan belajar dan hasil belajar, kita copy, kita blok, terus kita copy, terus kita masuk di aplikasi SPSS, terus kita paste. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view untuk edit. Di sini kita ganti jadi X, di sini Y, dan kita masukkan di label di sini ada kesulitan belajar dan hasil belajar. Terus kita di demiskalnya itu kita ubah jadi 0 di belakang koma supaya lebih rapi. Terus kita kasih rata tengah agar rapi. Nah, kita kembali ke data view. Setelah itu, sebelum kita mencari korelasinya, kita tentukan dulu berapa sih nilai normalitasnya dan nilai linearitas. Yang pertama kita masuk analisis, terus non-parametric text, terus legend dialog, kita masuk sampel, terus semuanya kita masukkan. Kita masukkan hasilnya juga, terus kita oke. Dan hasilnya itu kita bisa lihat yang hasilnya berapa sih? Hasilnya itu 0,589 seperti yang pernah kita pelajari di minggu lalu itu. Jika nilainya lebih tinggi dari 0,05 maka normal. Jika lebih rendah dari 0,5 maka non normal, dan sedangkan di sini 0,589 berarti datanya itu normal. Selanjutnya kita akan mencari dulu linearitasnya lagi. Kita masuk ke analyze, correlate, terus salah. Kita masuk ke complements, terus means, terus kita masukkan kesulitan belajar di independen, terus hasil belajar ke dependent, terus kita option, kita centang yang test of linearity karena kita akan mencari nilai linearnya. Terus continue, oke. Hasil kita bisa melihat di sini hasil linearity-nya pada tabel ANOVA table yang di deviation from linearity yaitu 0,239, maka juga linearitasnya bisa dikatakan sebagai linear karena lebih tinggi dari 0,5. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kolerasi sederhananya. Pertama kita masuk analisis, terus correlate, terus kita masuk ke beverage,
Terus kita masukkan semuanya ya ke variabel. Terus di sini udah otomatis tercentang persen, jadi kita tinggal oke dan hasilnya seperti ini. Setelah kita dapat hasilnya yang seperti ini, kita masuk ke interpretasi tingkat kekuatan hubungan. Kita lihat dulu, kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara X dan Y, bagaimana sih kekuatan hubungannya dan apa sih arah hubungannya. Terus kita lihat apakah terdapat hubungan di sini. Nilainya tadi itu 0,00. Jadi kita masukkan di sini ya. 0,00, maka dinyatakan tolak O, atau artinya berhubungan. Terus untuk bagaimana sih kekuatan hubungannya? Kita lihat di sini lagi. Kekuatan hubungannya itu di sini ada kesulitannya minus 495. Terus kita lihat di sini pada interpretasi tingkat kekuatan dan interference coefficient-nya dia berada pada 0,40 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya yaitu sedang. Jadi kekuatan antara Y sama X itu sedang. Sedangkan arah hubungannya itu negatif. Kenapa negatif? Karena di sini kita bisa lihat bahwa kesulitan belajar itu lebih tinggi dibanding hasil belajar. Oke, kita lanjut ke kolerasi ganda. Yang pertama itu kita copy dulu yang tadi yang kolerasi tunggal sederhana itu kita cuma pakai 2 data. Untuk ganda itu kita pakai 3 data. Yang ketiga-tiganya. Terus kita copy, terus kita paste ke aplikasi SPSS. Paste ya. Terus oke, masuk sini, terus kita view, paste. Setelah itu kita masuk variable view, kita ubah di sini x1, x2, dan di sini itu kita ganti jadi y. Untuk labelnya kita isi ada kecemasan belajar, terus ada kesulitan belajar, dan juga hasil belajar. Setelah itu di dimensinya itu kita ubah 0 di belakang koma supaya lebih rapi. Ubah jadi 0 belakang koma, terus kita kasih rata tengah supaya lebih kelihatan rapi ya. Setelah itu kita masuk ke data view. Selanjutnya selanjutnya itu kita masuk analyze, terus regression, terus linear. Setelah itu hasil belajar kita masukkan independen, dan independen itu kita masukkan kecemasan belajar APX1 dan kesulitan belajar. Setelah itu kita masuk statistik, baru ini kita centang statistik. Yang paling penting ini error, terus description. Setelah itu kita continue, kita oke. Oke, kita lihat di sini
di tabelnya bahwa signifikannya itu antara arah apakah X1, X2 dan F itu berhubungan. Di situ itu 0,00. Sini 0,00, maka tolak HO dan X1, X2 dan Y itu berhubungan. Dan untuk kekuatan hubungannya itu kita bisa lihat juga di sini. Itu kenapa kita tadi ini minta untuk centang bagian square cengnya, karena di situ kita mau lihat kekuatan antara X, Y, X1, X2 dan Y. Kita lihat bagian model summarize, kita lihat R-nya itu 0,532 dan kita lihat di sini di interpretasi tingkat kekuatan hubungan. Dan 0,532 itu berada pada interaksi koefisiennya itu berada di antara 0,40 sampai 0,599 yang tingkat hubungannya itu sedang. Jadi kita masukkan di sini kekuatan hubungannya itu sedang. Jadi artinya di sini itu X1, X2 dan Y itu memiliki hubungan yang sedang. Sedangkan arah hubungannya itu kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini bahwa ya di sini dapat itu negatif ya. Jadi di sini kita tulis negatif. Kenapa negatif? Karena X1, X2 atau kesulitan belajar dan kecemasan belajar itu lebih besar daripada hasil belajar. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, itulah video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.